Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deddy Kurniawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelanggaran kode etik profesi, khususnya dalam profesi jurnalistik dan juga public relation atau kehumasan. Sebelumnya, apa sih kode etik profesi itu? Menurut Wikipedia, kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti oleh para pelaku aktivitas profesional. Artinya, setiap pelaku aktivitas profesional memiliki acuan atau guidance yang wajib diikuti dalam profesinya. Dan jika seseorang melanggar kode etik profesinya, maka bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut tidak profesional. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik. Berita yang saya ambil berjudul, Gubernur Banten laporkan detik.com ke Dewan Pers, yang diterbitkan oleh mediaindonesia.com pada 13 Juni 2021. Berita ini berisi informasi bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim, melalui kuasa hukumnya, melaporkan media pemberitaan online, yaitu detik.com, ke Dewan Pers, karena menulis dua berita yang tidak benar faktanya, dan tentunya merugikan Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai pelapor. Berita tersebut berjudul Asal Cair Demi Gubernur Wahidin, dan satu lagi berjudul Ponpes Hantu Penerima Hibah. Tim investigasi detik.com menyebutkan bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan korupsi dana hibah pesantren dan menganggap bahwa terdapat puluhan pesantren fiktif yang menerima dana hibah tersebut. Padahal setelah dilakukan investigasi ulang di lapangan, pesantren-pesantren yang disebut fiktif tersebut ternyata ada wujudnya dan kegiatan dalam pesantren tersebut berjalan seperti layaknya pesantren pada umumnya. Bicara tentang Dasolen, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam pasal 7 ayat 2 dikatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Sedangkan jika berbicara tentang Dasein, realitanya tidaklah sama dengan apa yang seharusnya terjadi. Jelas di dalam kasus ini, detik.com tidak menaati dan melanggar kode etik jurnalistik pasal 1, 3, dan 4. Pasal 1 berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dan pasal 4 berbunyi, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Selanjutnya adalah pelanggaran kode etik public relation. Kasus yang saya ambil di sini adalah kasus antara perusahaan Eger dengan YouTuber bernama Dian. Kasus ini bermula ketika Dian membuat video review produk dari brand Eger yang berupa kacamata. Dalam videonya, Dian mereview dengan jujur pendapatnya mengenai produk tersebut dan memberikan respon positif terhadap produk dari brand Eger tersebut. Alih-alih mendapatkan apresiasi dari brand Eger, setelah 5 bulan video tersebut tayang, Dian mendapatkan email yang berisi surat keberatan dari brand tersebut. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa brand Eger meminta Dian untuk menghapus videonya dengan alasan kualitas video yang buruk. Brand Eger akhirnya mendapatkan cibiran dari netizen dan meminta maaf kepada Dian juga masyarakat atas masalah yang terjadi. Bicara tentang Dasolen, harusnya seorang public relation atau humas harus menaati kode etiknya, seperti yang tertera pada Kode Etik Profesi Perhumasan Indonesia pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, seorang humas harusnya tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan, maupun mantan klien ataupun mantan atasan. Tapi bicara Dasein, kenyataan yang terjadi tidaklah sama dengan apa yang seharusnya terjadi. Brand Eger merendahkan martabat klien, yaitu Dian, dan tidak menerapkan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari saya terkait pelanggaran kode etik profesi, khususnya dalam profesi jurnalistik dan public relation. Terima kasih.